Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 terdiri dari saya, Nadia Gadis Namira dengan NIM 12210055 dan rekan saya, Rezkia Vika Agustin dengan NIM 12210068 dan rekan ketiga saya yaitu Cindy Meila dengan NIM 12210070. Di sini kami akan membahas mengenai analisis media pembelajaran PPKN dengan mengelompokkannya berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu visual, audiovisual, dan kinestetik. Yang pertama, media visual, yang mana mengacu pada penggunaan berbagai elemen visual seperti gambar, foto, infografis, dan presentasi untuk membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak dan kompleks dalam mata pelajaran PPKN. Adapun contoh gambar itu seperti gambar pahlawan nasional, peta Indonesia, lambang negara. Foto itu seperti kegiatan demokrasi, peristiwa sejarah, budaya Indonesia. Kemudian infografis itu seperti tentang hak asasi manusia, kewajiban warga negara, dan presentasi itu seperti menampilkan slide yang menarik dan informatif tentang materi PPKN. Gaya belajar visual adalah cara belajar dengan menggunakan indera penglihatan. Artinya seseorang dengan gaya belajar ini lebih mudah memahami informasi melalui melihat gambar, diagram, foto, dan lain-lain. Seseorang dengan tipe ini lebih menyukai belajar maupun menerima informasi dengan melihat atau membaca. Setelah melihat atau membaca, orang-orang ini akan lebih mudah dan cepat dalam mencerna informasi serta mengolah informasi yang baru diterima. Dikelompokkan berdasarkan kebutuhan peserta didik pada media visual adalah materi yang disajikan dalam bentuk diagram, grafik, ataupun gambar yang membantu peserta didik lebih responsif terhadap visual. Selanjutnya ialah media audiovisual. Media audiovisual dalam pembelajaran PPKN mengacu pada penggunaan media yang menggabungkan elemen suara dan gambar seperti video edukasi, presentasi multimedia, penggunaan audio pembelajaran, juga penggunaan media interaktif, yang mana tujuannya untuk membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak dan kompleks dalam mata pelajaran ini. Selanjutnya ialah contoh penggunaan media audiovisual yang dapat teman-teman integrasikan pada pembelajaran PPKN di SD atau MI, seperti penggunaan video edukasi. Guru menampilkan video animasi atau dokumenter yang bertema hak dan kewajiban warga negara. Nah, video tersebut dilengkapi dengan narasi suara yang menjelaskan isi video secara rinci. Kemudian presentasi multimedia, seperti guru menyampaikan materi PPKN menggunakan slide presentasi yang bertema lambang negara. Siswa dapat melihat gambar Garuda Pancasila disertai penjelasan audio tentang makna dan filosofinya. Kemudian penggunaan audio pembelajaran, guru menyediakan rekaman audio yang berisi penjelasan materi PPKN, seperti lagu-lagu kebangsaan. Nah, siswa dapat mendengarkan rekaman tersebut sambil membaca buku teks ataupun melihat gambar atau ilustrasi yang terkait. Kemudian penggunaan media interaktif, yang mana guru menggunakan aplikasi atau perangkat lunak pembelajaran interaktif yang memadukan teks, gambar, audio, dan animasi, seperti saat membahas sistem pemerintahan. Oleh karena media audiovisual merupakan media yang ada di dalamnya unsur gambar dan suara, maka secara umum gaya belajar audiovisual merupakan gaya belajar yang efektif bagi peserta didik karena melibatkan dua modalitas indera yang saling melengkapi dalam menyerap informasi. Peserta didik dengan gaya belajar ini biasanya akan lebih mudah memahami dan mengingat materi pembelajaran dengan lebih baik ketika informasinya disajikan melalui kombinasi antara mendengar dan melihat. Selanjutnya, pembahasan tentang media pembelajaran kinestetik. Analisis lengkap media pembelajaran PPKN berbasis kinestetik untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kinestetik dalam pembelajaran PPKN mengacu pada penggunaan gerakan fisik, simulasi, dan praktek langsung untuk membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak dan kompleks dalam mata pelajaran yang lain. Pembelajaran PPKN yang berbasis kinestetik memungkinkan peserta didik untuk lebih aktif dan interaktif dalam proses belajar. Dalam analisis ini, kita akan melihat bagaimana media pembelajaran PPKN yang berbasis kinestetik dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran kinestetik dalam mempelajari PPKN. Yang pertama itu simulasi, membuat situasi atau lingkungan yang mensimulasikan situasi kehidupan yang nyata yang berkaitan dengan konten PPKN seperti pemilihan umum atau proses demokrasi yang memungkinkan siswa untuk belajar. Yang kedua, role play,
yang memungkinkan siswa untuk berperan sebagai karakter dalam situasi tertentu yang menentukan pemahaman mereka tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam PPKN. Yang ketiga, aktivitas lapangan yang melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat atau lingkungan sekitar, seperti kunjungan ke lembaga pemerintah atau partisipasi dalam kegiatan sosial untuk menerapkan konsep yang mereka pelajari dalam konteks kehidupan yang nyata. Selanjutnya, media pembelajaran kinestetik dapat membantu peserta didik untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran karena mereka dapat belajar melalui gerakan fisik dan pengalaman langsung. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang materi dan memperkuat koneksi antara otak dan gerakan fisik yang memungkinkan pembelajaran yang lebih menyeluruh. Baiklah, sekian penjelasan dari kami kelompok 4 mengenai analisis media pembelajaran PPKN sesuai kebutuhan siswa, yaitu visual, audiovisual, dan kinestetik. Terima kasih teman-teman.